Shalom, selamat siang pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Aku baru potong rambut. Potong rambut sendiri. Tak beraturan modelnya. Tak apa-apa lah ya, yang penting potong dulu. Karena nggak kemana-mana, nggak perlu harus bersanggul-sanggul untuk khotbah. Karena di rumah saja, jadi kupotonglah rambutnya. Oke. Siang ini saya mau cerita soal nama. Jadi judul video ini di doa ibuku namaku disebut. Ada satu video kenangan terakhir bersama dengan Mami, almarhum Mami, yang masih saya simpan sampai dengan sekarang, tapi nanti saya akan tampilkan video ketika Rabu 2 minggu yang lalu Mami dinyatakan sadar, ciuman, lalu keluar dari ruang ICU ke perawatan biasa. Kemudian video call dengan kami satu persatu anaknya. Nah, momen ketika Mami itu video call dengan diriku, sengaja saya videokan, direkam. Karena buat saya itu sangat spesial. Dan di video itu ketika saya bertanya ke Mami, ini siapa Mami? Mami ingat nggak ini siapa? Saya ingat betul, nanti pemirsa lihatlah bagaimana Mamiku itu dengan fasih menyebut namaku. Juniati. Anak-anak oci-oca kaget mendengarnya. Nama mama itu? Gitu. Karena yang mereka tahu itu Mama Eta, Mama Eta. Yes. Juniati. Apakah itu namaku? Oh iya, bener banget. Jadi nama lengkapku itu kalau di surat baptis, di surat CD itu Marietta Juniati Francisca. Jadi ada 3. Marietta Juniati Francisca. Mariettanya di depan, Juniatinya di tengah, Franciscanya di urutan yang ketiga. Lalu baru Simanjuntak begitu. Jadi itu benar-benar namaku, pemirsa. Lalu kenapa sekarang justru lebih kenalnya dengan Marietta, Bunda Eta? Juniatinya kemana? Nah, sampai kuliah, bahkan sampai tamat kuliah S1 dari STT HKBP Pematang Siantar, nama Juniati itu yang kepakai ya. Orang nggak pernah tahu dengan Mariettanya maupun Franciscanya. Dari mulai kecil itu nama Juniati itu Juniati dipanggilnya Juniati. Marietta enggak. Marietta itu baru muncul setelah aku melapor ke kantor pusat HKBP untuk ditempatkan menjadi pendeta praktek. Ada Inang Bibelfro Sentiria Borusitorus namanya. Beliau dulu akrab dengan kami waktu kami masih tinggal di Tarutung. Sangat dekat juga dengan Mami. Ketika waktu itu Inang itu ada di kantor pusat. Ketika menemukan berkas surat lamaranku, dia melihat, namanya begitu bagus, kenapa yang dipakai Juniati? Di depannya ada Marietta, kenapa dipakai Juniati yang di tengah-tengah? Harus diganti nih. Beliau yang berinisiatif sendiri memunculkan nama di bagian depan. Makanya ketika pertama sekali bergabung dengan teman-teman ya, sebelum diberangkatkan menjadi vikaris itu di Jetun Silangit, di situ terdaftar Marietta. Saya manusianya ada di situ. Orang-orang bingung, kok nggak ada nama Juniati, nama si Marietta ini siapa, orangnya ini siapa? Begitu mereka pikir itu dua orang yang berbeda. Baru kemudian saya bilang itu nama saya sendiri. Nah, di situ asal muasal kenapa kemudian Marietta lah yang muncul di almanak, di SK, semuanya sampai sekarang itu pekerjaannya beliau itu. Nah, ada yang unik di 3 nama yang saya punya. Spesial. Kenapa saya tahu cerita itu? Karena Mami dulu cerita tentang nama itu. Ketika saya tamat SMA mengatakan ke Mami bahwa saya ingin masuk sekolah pendeta. Dulu disebutnya STT HKBP. Saya tidak mau ikut apa dulu namanya ya, si penmari zaman-zaman saya dulu tahun 91.
nggak ingat saya apa namanya, lulus SMA mau ke perguruan tinggi negeri, tapi saya bilang saya tidak mau ikut ujian Sipenmaru untuk mengambil kedokteran, karena dulu saya mereka berpikir mau kedokteran sajalah begitu, karena agak-agak pintar dikit-dikit, nggak banyak-banyak. Nah, tapi waktu itu saya bilang saya tidak mau ikut tes yang manapun kecuali ke sekolah pendeta. Wah, waktu itu mami kaget mendengarkannya, kaget sembari gimana-gimana gitu perasaannya. Karena tak seorang pun yang pernah membicarakan hal itu ke saya dengan kondisi fisik saya dulu dari mulai lahir sampai kuliah itu jadi urusan gitu. Jadi urusan selalu. Nggak lewat 1 bulan kalau nggak masuk rumah sakit. Jadi urusan. Mau sekolah pendeta kumaha sih gitu. Padahal sebenarnya kedokteran juga sama beratnya begitu. Nah jadi ketika saya memunculkan keinginan itulah mami bercerita tentang riwayat saya dulu dari kecil sebelum lahir sampai akhirnya saya punya 3 nama itu dan ya sampai akhirnya sekarang saya jadi pendeta. Ternyata ada ceritanya pemirsa. Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Almarhum papa saya itu anak pertama dari keturunan Opung Simajuntak di Balige. Alhasil otomatis itu pangguaran. Bapak saya itu pangguaran dan kalau dia menikah diharapkan yang lahir itu adalah anak laki-laki supaya menjadi pangguaran juga untuk opung saya, kakek dan nenek saya begitu, karena itu akan mengubah nama mereka. Di orang Batak kan seperti itu. Nah, ternyata yang lahir itu di atas saya, kakak saya seorang perempuan namanya Marsinta. Jadi kami berenam itu awal namanya itu semuanya M, mengikuti nama almarhum bapak M, ya. Jadi semuanya M. Nah, Marsinta perempuan. Nah, dari sejak itulah mulailah mami mengalami pergumulan karena ya dia ditolak melahirkan anak perempuan karena yang diharapkan adalah anak laki-laki. Saya hanya beda 2 tahun dengan kakak. Nah, ketika mami hamil saya anak kedua, posisi kami waktu itu di Dolok Sanggul. Papi waktu itu kerjanya di Dolok Sanggul masih ya. Jadi kami tinggal dekat biara kesusteran di Dolok Sanggul. Saya tidak ingat persis, saya cuma sekali ke sana setelah waktu lahir, iya, lalu setelah itu pernah jalan-jalan ke sana ditunjukkan kita dulu tinggal di sini, kalau lahir di sini, begitulah ini kesusahan. Tapi kalau sekarang saya ditanya, saya nggak ingat lagi posisi itu ada di mana. Nah, waktu mami hamil anak kedua, tekanan yang dialami mami itu sangat besar dari keluarga opung dari almarhum bapak karena mereka menuntut mami itu kudu melahirkan anak laki-laki begitu. Nah, jadi kondisi hamil mengalami tekanan seperti itu, ternyata diam-diam mami itu bernazar dalam hatinya. Dia bilang ke Tuhan, Tuhan entah laki-laki atau perempuan, anak yang kedua ini aku mau serahkan kepada Tuhan. Itu saja kalimat mami waktu hamil. Nah, jadi 9 bulan mengandung, ada begitu banyak tekanan yang dialami oleh mami, cerita mami ya, tekanan yang dialami oleh mami karena tuntutan yang tadi harus anak laki-laki seperti itu. Nah, pas mami hamil besar, sore-sore itu mami ke belakang rumah mau mengambil kayu karena waktu itu masak masih pakai tungku, jadi pakai kayu, ambil kayu, tiba-tiba petir, ya, pupak, memang agak-agak mendung sore itu cerita mami. Pletak begitulah ya. Jadi petir itu membuat mami kaget. Wow, gitu. Nah, jadi rasa kaget itulah sebenarnya masih menunggu hari untuk saya lahir, tapi rasa kaget itu membuat waktu itu mami menjerit sehingga suster-suster yang ada di biara dekat rumah di mana kami tinggal itu datang dan tidak lama setelah itu saya lahir. Jadi bukan bidan yang menolong kelahiran saya waktu itu, tetapi suster yang ada di biara itu. Nah, dan salah satu dari nama saya itu adalah nama suster yang menolong
kelahiran saya waktu itu yaitu Francisca. Susteran saya waktu itu yaitu Francisca. Suster Francisca. Jadi Mami sengaja pakai itu karena suster itulah yang menolong kelahiran saya. Itulah sejarah nama Francisca. Lalu Juniati dari mana? Karena saya lahir 15 Juni 1972, lalu Papa dan Mami waktu itu sepakat untuk memberikan kata Juniati. Jadi itu nama yang mereka berdua sepakati, Juniati itu. Nah, lalu Marietanya dari mana? Marieta ini adalah nama spesial pemberian Mama. Nah, waktu saya tanya ke Mama, apa artinya? Kalau Francisca kan sudah tahu sejarahnya. Jadi Marieta apa? Jadi Mama bilang, arti nama Marieta itu adalah Maria kecil yang pahit, begitu. Jadi nama itu mau menggambarkan semua kepahitan yang Mami alami sepanjang mulai dari dia menikah sampai akhirnya saya lahir, dituntutan dia harus melahirkan anak laki-laki, betapa sangat pahitnya kondisi yang dia alami, dan kepahitan itulah yang membawa dia pada satu nazar. Kalau yang lahir nanti entah laki-laki atau perempuan, dia akan persembahkan kepada Tuhan. Jadi Marieta itu adalah gambaran hati Mami terhadap kehidupannya, yang sangat pahit. Juniati itu nama yang dia berikan bersama dengan suami yang dia cintai untuk saya. Lalu yang ketiga itu Francisca adalah nama suster yang menolong Mami. Nah, bayangkan pemirsa, saya baru tahu kisah itu setelah tamat SMA ketika akan kuliah. Jadi betapa terbukti kalau ternyata dalam hidup itu tidak ada yang kebetulan. Jadi meskipun saya dan Mami tidak pernah membahas kelak saya akan jadi apa, ternyata diam-diam Mami menazarkannya dan selalu berdoa. Salah satu dari kami gitu loh. Ya, salah satu dari kami yaitu saya itu suatu saat nanti bersedia untuk entah terserah mau jadi suster kayak mau jadi pendeta, apalah pokoknya judulnya lah dipersembahkan kepada Tuhan. Maka ketika saya katakan ke Mami, saya hanya mau testing di sekolah teologi, sekolah pendeta, dia terkejut tapi menangis dengan keharuan sambil mengatakan, itulah doaku. Dia bilang, itulah nazarku, itulah janjiku. Kalau bahasa Bataknya, ima padaku doho Tuhani sebelum engkau lahir. Wah, manis sekali ya pemirsa. Jadi saya ini anak yang dinazarkan oleh Mami kepada Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Luar biasa. Nah, jadi kenapa ketika Mami sadar, justru yang muncul di ingatannya yang dengan fasih dia katakan itu bukan Marieta, tetapi Juniati. Kenapa bukan nama Marieta? Sementara dia tahu persis sampai detik ini saya itu dipanggil Bunda Eta, Pendeta Marieta. Nggak ada nyaris yang tahu dengan Juniati kecuali orang-orang dari masa lalu saya dulu. Kenapa itu? Buat saya itu amazing banget. Bagaimana ketika Mami melewati masa-masa kritisnya, kemudian Tuhan kasih dia kesempatan hidup, Tuhan kasih kesempatan hidup, dia betul-betul mengingat nama yang dia kasih bersama dengan suami yang dia cintai, bukan nama yang menggambarkan kepahitan hidupnya, juga bukan nama orang lain, meskipun orang itu yang menolong Mami waktu persalinan, tetapi nama yang betul-betul dia kasih bersama dengan suaminya. Itulah yang terpatri di hatinya. Buat saya itu manis banget, cakep banget. Mami bisa mengingat dan dengan fasih mengatakan nama itu. Pemirsa, setiap kali pemirsa berdoa, kalau mau mendoakan seseorang, entah dia sakit, entah dia minta berkat teman hidup, atau ini dan itu apa segala macam, entah apalah permintaannya untuk dia didoakan, saya selalu katakan, nama lengkap dong. Siapa namanya? Begitu. Jadi, saya lebih suka mendoakan seseorang dengan menyebutkan namanya. Kenapa? Karena saya imani nama itu memiliki kuasa, memiliki arti. Jadi kalau Shakespeare bilang, apa arti sebuah nama, kata Shakespeare, William Shakespeare, tapi kalau saya bilang, nama itu ada kuasanya. Jadi ingat, tapi sesuatu yang spesial, apalagi kalau di kekristenan setelah dibaptis,
nama itu tercatat di buku kehidupan, yaitu tidak boleh diganti-ganti. Makanya kalau sebelum memberikan nama anak, nama itu harus betul-betul dipergumulkan dulu, diketahui apa maknanya, didoakan. Supaya dengan nama itu betul-betul kehidupan anak itu terberkati, seperti itu. Nah, itulah yang saya pelajari selama ini. Dan ketika mama saya siuman, Tuhan kasih kesempatan untuk komunikasi dengan kami, sebelum akhirnya Tuhan memanggilnya, nama itulah yang terpatri di hatinya. Karena saya percaya setiap kali dia berdoa menyebutkan nama kami satu persatu, termasuk nama saya, nama itulah yang disebutkannya. Meskipun setelah saya menjadi pendeta, dia selalu punya embel-embel, Inang Pendeta, Inang Pendeta, Inang Pendeta, begitu. Tapi kenangan bersama dengan suaminya, itu ternyata sangat-sangat terpatri di hatinya. Nama yang dia berikan bersama dengan suaminya, itulah yang betul-betul dia ingat. Jadi kalau tadi saya menyebut judul video ini adalah di dua ibuku, namaku disebut. Seperti itulah juga saya ketika berdoa untuk 3 anak-anak yang luar biasa yang Tuhan berikan ke saya. Saya tak pernah mengatakan, Tuhan berkatilah anak-anakku, tidak. Detil banget saya akan menyebutkan nama mereka satu persatu. Kenapa? Karena ketika nama itu diberikan kepada mereka juga lewat sebuah pergumulan, lewat sebuah perenungan, dan akhirnya nama itu menjadi milik mereka. Dan ketika saya mendoakannya kepada Tuhan, saya ingin betul-betul nama itulah, ya, nama itulah yang tersebutkan. Bukan nama-nama yang lain, bukan nama kecilnya, Yoyo, Oci, dan Ocha, tidak. Tapi Yohanes, Yosia, dan Yosafat. Nama mereka yang sebenarnya yang tertulis di surat baptis mereka. Nah, pemirsa, kenangan terakhir ini buat saya sangat spesial. Dan bagaimana saya sekarang, saya sangat-sangat imani itu adalah hasil doa dari mama saya. Karena saya ingat sekali dari sejak kami kecil, setiap kali selesai makan malam, kami pasti akan dikumpulkan. Meja makan yang sangat besar. Dulu itu ada banyak anak-anak kos tinggal di rumah. Terserah mau siapapun, semua wajib ngumpul. Lalu mulailah berdoa dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, yang paling tua. Giliran terakhir nanti mami berdoa, kami itu yang kecil-kecil sudah mendengkur. Dulu terasa menyebalkan sekali mengikuti jam-jam doa seperti itu, ibadah seperti itu. Tapi setelah dewasa, apalagi setelah saya menjadi seorang tanda kutip hamba Tuhan, saya betul-betul bersyukur betapa sangat berdampaknya doa seorang ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya. Dan itu sebabnya saya katakan, saya seperti sekarang ini adalah bukti dari doa-doa mami saya, dan warisan terbesar yang ditinggalkan itu adalah iman kepada Tuhan. Saya akhiri pemirsa dengan menyanyikan lagu ya yang pasti familiar bagi pemirsa, di doa ibuku. Selamat mendengarkan. Kedengaran. Coba bilang sekali lagi, siapa aku? Siapa aku, Mam? Coba lepasin dong, Caca juga pengen denger, Mak. Mak. Siapa aku? Mak, lepasin atau macetnya. Siapa, Mam? Bukan salah. Bilanglah namanya lengkap. Siapa, Mam? Juniati. Makasih Mami. Ya ampun, senangnya aku bisa dengar suara Mami lagi. Ya ampun, ajaibnya Tuhan ya. Luar biasa Tuhan ya. Mami ingat Tuhan kan? Ingat Tuhan? Mami ingat Tuhan. Iya kan, Mam? Terima kasih. Matikan notifnya. Nampak kakak dia ngangguk. Ya nampak lah, kelihatan lah. Nanti aku pulang ya, Mam. Nanti aku pulang. Mami sehat ya.
Ya? Mami sehat ya, kata kakak. Aha. Mami sehat nanti Itu ya. kenapa diselangin? Ya, biar Iya. nanti pulang kakak ya. Ya ampun. Senangnya aku lihat mamiku ini udah bisa melihat, udah bisa mendengar, udah bisa ngomong. Apa itu? Udah makan? Dari tadi udah barusan Oh. Dari tadi bagaimana? selang, Oh, oh. Oh, oh. selang. Oh, oh, Dari oh. tadi matanya kotor aja. Apa? Dari tadi matanya banyak kayak matanya. Oh, karena lama ketutup kali. Senyum dulu, Mami. Katanya ada apa, Cak? Kayak mati. Senyum dulu mami, senyum. Senyum kayak gini. Senyum. Nah, Ampun dah. Nih, ini cucumu, ini Ocha. 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 Ingat mami Ocha. Ingat mami sama Ocha. Hah? Enggak. Mam? Mami? Senyum dia kak. Ini Oci. Ini Oci. Kita lihat dulu. Ingat? Oci. Bilang dulu mam. Udah ke ruang itu. Bilang dulu namanya. Udah ke ruang biasa. Ocha. Di ruang ICU lagi. Oci. Syukurlah. Mam? Oci. Ya ampun. Terima kasih Tuhan. Semangat mamiku ya. Nanti aku pulang. Oke? Semangat ya. Terus berdoa mami ya. Terus berdoa. Banyak yang mendoakan mami di sini. Banyak banget teman-temanku mendoakan mami, ya. Harus makan. Semangat makan. Nanti aku pulang. Oke? Tio. Tio. Jangan terlalu capek bikin maminya ya. Capek kayak mana? Ya capek kau ngomongin Meli, kau mau ngomongin. Enggak, aku pendiam. Iya, cuma yang penting itu kau ajak berdoa. Cuma itu doang. Bacakan ayat, nyanyi pelan-pelan. Kau yang nyanyi, jangan kau suruh dia. Yang penting didengarnya. Kau dengar? Iya. Jangan kau paksa-paksa dia ngomong. Tidak senyum dia. Ya ampun. Mami ini hidup kembali lah, benar ajaibnya Tuhan itu bikin kau hidup lagi, Ma. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung menyerang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut di doa.
disebut. Tina berni si tau noki di siang anu dina porsu pengoluki jalan masai dangun huingot ma dai nanging marsinggang tiki kabe huingot ma muse di jogo wargi di tangi yang naik di jogo wargi tangi yang ni dai nangi adong di jogo wargi. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama berteluh memuji Tuhan yang dengar namaku disebut di doa mamiku namaku disebut di doa mamiku dengar ada namaku disebut di tangi yang naik di jogo wargi tangi yang di dai nangi adong di jogo wargi ada namaku disebut. Terima kasih untuk setiap doamu Mami. Warisanmu pasti akan selalu hidup dalam hati dan kehidupan kami semuanya. I love you, I miss you. Salam sehat, tetap happy, Michael Mahita semangat dan uhui.